Strategi STY dibalik dipanggilnya Martin Paes. Aksi Justin Hubner lawan Arsenal, Dohung Dong remehkan Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia akan mengawali kiprah di fase grup dengan laga tandang kontra Arab Saudi di Jeddah 5 September nanti. Sintayong mengungkapkan keterbatasan waktu menjadi tantangan terbesar Timnas Indonesia saat melakoni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya setelah itu tim Garuda akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September. Selain itu, ST juga menyinggung soal cuaca yang akan menambah tantangan laga tandang skuad Garuda. Dalam hal ini, ST memastikan para pemain Garuda dituntut untuk cepat beradaptasi. Belum lagi, hal itu harus beradu dengan kondisi jet lag pemain. Selain faktor waktu dan cuaca, kekuatan Timnas Indonesia di jantung pertahanan pun ikut tergerus, di mana STY tidak bisa memakai tenaga dari Hubner dan Jordi Amat di laga ini. Pelatih asal Korea Selatan itu pun juga memutuskan untuk tidak memanggil Elkan Bagot. Praktis, pilihan di jantung pertahanan hanya menyisakan Rido dan J.Izes. Untuk itu menarik menantikan strategi seperti apa yang akan digunakan oleh Sintayong. Meski belum bisa dimainkan pada laga yang berlangsung 6 September mendatang, kiper Martin Paes tetap dibawa skuad Garuda ke Arab Saudi untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Alasan dibalik keputusan ini adalah untuk memberikan pengalaman bagi Paes dan membiasakan diri dengan atmosfer tim. Selain itu, dengan membawa Martin Paes diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan semangat juang seluruh pemain. Di sisi lain, meski telah menggendong segudang pengalaman di kompetisi luar negeri, namun ST tak serta-merta membuat garansi Martin Paes menjadi kiper inti di Timnas Indonesia, sembari menyebut nama Hernando Aris serta Nadeo Argawinata. Dalam hal ini, ST mengatakan tetap akan menghidupkan persaingan di setiap lininya. Untuk itu, pemain dituntut untuk memberikan 100% plus 1 kala membawa nama Indonesia. Kiper berlabel Timnas Indonesia Hernando Ari melakukan blunder fatal ketika membela Persebaya Surabaya. Momen ini terjadi saat pertandingan baru saja berjalan 30 detik. Kiper asal Semarang itu berusaha menyapu bola ke depan, akan tetapi sapuan bola Hernando Ari justru tidak sempurna karena membentur rekannya. Naas, bola bergulir ke kaki Lucas Morelato. Striker Barito Putra ini pun tidak membuang peluang emas. Ia menendang bola ke arah gawang yang sudah kosong karena ditinggalkan oleh Hernando Ari. Sontak momen ini mendapatkan sorotan dari warganet, sebab kiper berusia 22 tahun itu sebentar lagi akan memperkuat Timnas Indonesia. Sementara itu di pertandingan yang lain, kiper Timnas Indonesia Adi Satrio menunjukkan mental berkelas ketika membela PSIS Semarang versus PSBS Biak di pekan ketiga BRI Liga 1 pada Jumat kemarin. Pasalnya, kiper PSIS itu mengontrol bola di depan lawannya dari hasil umpan panjang pemain PSBS. Ia melakukan itu dengan tenang meski sedang di pressure. Momen ini pun akhirnya mendapatkan sorotan dari warganet. Adi mendapatkan pujian dari netizen karena apa yang ditunjukkannya sangat berani. Meski demikian, Adi Satrio juga sempat melakukan blunder di laga ini. Beruntung, PSBS Biak tak cukup tajam dan gagal menjebloskan bola ke kiper berlabel Timnas Indonesia itu. Dua pemain keturunan milik Timnas Indonesia Rafael Strijk dan Ivar Jenner berbeda nasib di pekan ketiga Eredivisie atau kasta kedua Liga Belanda 2024-2025. Strijk cuma jadi cadangan saat ADO Den Haag meraih kemenangan 2-1 atas FC Volendam, di mana pos striker diisi oleh Lee Bonis. Sementara Ivar Jenner dipercaya jadi jenderal lini tengah Jong Utrecht saat Jong Utrecht bertandang ke markas Graafschap. Dalam laga tersebut, Jenner dan rekan-rekannya gagal meraih kemenangan, di mana mereka harus puas pulang dengan 1 poin setelah imbang 2-2. Sementara itu, hasil imbang ini membuat Jong Utrecht belum bisa keluar dari keterpurukan. Mereka untuk sementara waktu menduduki urutan ke-17 klasemen dengan koleksi 2 poin. Setelah mengumumkan dirinya tidak akan bergabung dengan klub Swedia IFK Norrköping, Hubner akhirnya resmi kembali ke Wolves U21. Bek berusia 20 tahun ini mendapatkan kesempatan bermain di laga kompetitif untuk menghadapi Arsenal U21. Pemain Timnas Indonesia ini masuk di babak kedua. Menariknya, pertandingan itu Hubner mendapatkan peran baru dari sang pelatih, sebab ia dimainkan sebagai seorang gelandang alih-alih posisi aslinya sebagai bek.
Terlepas dari itu, Justin Hapton dikabarkan bakal absen ketika timnas Indonesia melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya ia terkena akumulasi kartu kuning dalam pertandingan terakhir melawan Filipina, sehingga terpaksa absen memperkuat skuad Garuda. Pemain-pemain Indonesia beraksi di Liga-Liga Eropa akhir pekan ini. Setelah diawali oleh Hapner bersama Wolverhampton Wanderers di Premier League U21, kemudian Kelvin Verdong di Liga Belanda. Ada juga Marcelino Ferdinand yang baru saja diboyong Oxford United. Sebagai bintang muda timnas Indonesia yang cemerlang, Lino tentu diharapkan bisa menjadi andalan Oxford United di lapangan hijau. Kans itu muncul jika Lino dimainkan di laga nanti malam. Pasalnya Oxford United akan bentrok dengan Blackburn Rovers pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara Ketum PSSI sekaligus pemilik saham mayoritas Oxford United, Erick Thohir, membeberkan alasan mengapa merekrut Marcelino Ferdinand. Pada kesempatan ini, Erick mengatakan tugasnya sebagai petinggi sepak bola negeri ini hanya membukakan jalan. Sisanya tergantung Marcelino bisa bersaing atau tidak di ekosistem sepak bola Inggris. Pratama Arhan sempat nyaris dicoret pelatih timnas Indonesia Sintayong gara-garanya bek Suwon FC di Korea Selatan ini jarang bermain. Namun pada akhirnya juru taktik asal Korea Selatan itu memutuskan memasukkan nama Pratama Arhan dalam list pemain yang dipanggil. Baru menurut keterangan STY, kejadian skandal rumah tangga mantan pemain PSIS Semarang itu mencuat. Dalam hal ini, alasan Arhan tetap dipanggil menurut STY lantaran pemain Suwon FC itu adalah pemain yang bermanfaat untuk skuad Garuda. Arhan bermain baik dan bekerja keras di setiap laganya. Namun demikian, STY tidak memberikan jaminan kepada Arhan pasti dimainkan. Namun demikian, juru taktik asal Korea Selatan itu tetap optimis pada kemampuan dari Pratama Arhan. Klub Belgia LCV Dender kental dengan nuansa Indonesia karena bosnya merupakan orang asli Indonesia, yaitu Sihar Sitorus. Nuansa itu pun semakin kental dengan bergabungnya penyerang skuad Garuda Ragnar Oratmangun. Alhasil LCV Dender pun banyak disorot oleh warganet tanah air. Menariknya belum lama ini ada pemain LCV Dender yang menyeletuk dengan ucapan "Saya cinta Indonesia". Ia mengucapkan hal tersebut ketika sesi latihan. Momen itu terungkap kamera di postingan Instagram LCV Dender. Terlihat Ragnar Oratmangun pun sudah ikut latihan dengan rekan timnya. Nah, pemain bernama Ridwane Embarki kemudian mengatakan "Saya cinta Indonesia" saat jogging dan sadar dengan adanya kamera. Sontak saja ucapan Embarki ini menyita perhatian netizen Indonesia. Piala AFF 2024 bakal digulirkan pada akhir tahun mendatang. Do Hung Dung mengincar trofi juara bersama pelatih baru. Akan tetapi langkah Golden Warriors tidak akan mudah karena harus mengalahkan tim kuat di ASEAN, yakni seperti Thailand dan Timnas Indonesia. Walau begitu, Hung Dung justru mengatakan dirinya lebih memilih bertamu Thailand di babak final ketimbang nantinya melawan skuad Garuda. Gelandang berusia 30 tahun itu mengatakan bahwa kemenangan dari Thailand akan membuat fans lebih bangga ketimbang menumbangkan tim asuhan Sintayong. Walau begitu, belum dipastikan juga apakah Vietnam bisa melaju ke final dengan mulus. Adapun timnas Indonesia dikabarkan bakal menurunkan U23 untuk Piala AFF 2024 kali ini. Hal itu karena tim utama akan fokus di kualifikasi Piala Dunia. Jelang perhelatan AFF Women's Cup 2024 atau yang kini bernama ASEAN Women's Championship 2024, pelatih timnas putri Indonesia Satoru Mochizuki memanggil 22 nama pemain ke pemusatan latihan skuad Garuda Pertiwi. Melansir dari laman resmi PSSI, pelatih asal Jepang tersebut menggelar proses pemusatan latihan di Yogyakarta dan akan direncanakan digelar hingga tanggal 27 Agustus 2024 mendatang. Uniknya, dalam pemanggilan pemain timnas putri Indonesia kali ini, Satoru Mochizuki tak menyertakan beberapa nama berpengalaman seperti Safira Ika, Halsha Maisyara, Zahra Musdalifa, dan juga Claudia Schönemann. Satoru Mochizuki justru memasukkan beberapa nama baru dan juga beberapa nama pemain timnas putri U17 yang beberapa waktu lalu sempat ikut dalam kompetisi Piala Asia Wanita U17 yang digelar di Gianyar, Bali. Kemungkinan besar beberapa pemain tersebut pun akan kembali diseleksi sembari Satoru Mochizuki memanggil beberapa pemain yang lebih berpengalaman ke depannya. Jelang laga melawan Australia di SUGBK, nyatanya Stadion Kebanggaan Warga Indonesia itu masih akan digunakan untuk acara keagamaan umat Katolik, yang mana pimpinan umat Katolik dunia Paus Fransiskus akan merayakan Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.
Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung di sela-sela kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, yakni pada Selasa 3 September hingga Jumat 6 September. Meski demikian, Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI, anak perusahaan dari PSSI, memastikan kehadiran Paus Fransiskus tak akan mengganggu peremajaan rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pasalnya, semua aktivitasnya tidak menggunakan lapangan. Dalam informasi yang didapat Marshall, saat ini kondisi rumput GBK sendiri juga semakin membaik. Yunus Nusi, kata Marshall, sudah melihat langsung kondisi rumput GBK dan disebut makin membaik. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.